semuanya, apa kabar? Kenalin, kita dari kelompok 2 mau ngebahas tentang apa sih itu persepsi. Tapi sebelumnya, kita mau memperkenalkan anggota kelompok dulu ya. Di sini ada aku, Syafira Wiradani, ada teman aku Rizky, ada Raihan, ada Erlangga, ada Diva, ada Fauzan, dan ada Rasya. Daripada kita lama-lama lagi, mending kita langsung aja ke video pembahasannya. Oke? Cekidot! Kalian tahu gak sih persepsi itu apa? Persepsi berawal dari pikiran kita dan berubah menjadi sebuah sikap yang kita ambil dalam sebuah situasi. Menurut Mangkunagara tahun 2002, persepsi adalah proses pemberian arti atau makna terhadap suatu lingkungan. Persepsi mencakup penafsiran objek, penerimaan stimulus, pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara merubah perilaku dan sikap. Nah, persepsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikatornya itu sendiri, antara dirinya sendiri dengan satu objek yang tidak tampak, yaitu contohnya Tuhan. Yang kedua itu ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi dari seseorang atau komunikan yang berupa pesan verbal ataupun nonverbal. Nah, setelah kita tahu apa itu persepsi dan persepsi dibagi menjadi dua, persepsi dari diri sendiri dan dari orang lain, yuk kita lihat video berikut ini. Setelah kalian lihat cuplikan video tadi, kalian pasti pernah kan ngerasain takut karena hantu. Kalian takut kalau misalkan hantu itu tiba-tiba datang pas kalian lagi sendirian. Itu namanya persepsi intrapersonal. Kenapa sih terjadi? Itu terjadinya karena penggunaan pola pikir kalian dalam diri kalian sendiri terhadap suatu objek yang nggak tampak atau nggak terlihat. Nah, objek yang nggak terlihat dalam video ini, itu namanya hantu. Jadi, rasa takut yang kalian rasain dalam diri kalian itu terjadi karena persepsi kalian sendiri. Menurut Walgito, tahapan terjadinya persepsi adalah sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu proses fisik atau proses kealaman, merupakan ditangkapnya stimulus oleh alat indera manusia. Yang kita gunakan ini ketika menonton film hantu yaitu telinga sebagai indera pendengaran dan mata sebagai indera penglihatan. Tahapan kedua yaitu disebut juga dengan proses fisiologis, di mana diteruskannya stimulus oleh saraf sensorik. Dalam kasus ini, kita ketika melihat dan mendengar itu diteruskan ke dalam otak. Tahap ketiga merupakan tahap yang dikenal sebagai proses psikologik, merupakan timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima oleh reseptor. Di tahap ini, orang yang menonton video hantu tadi sadar kalau hantu itu seram. Tahap berikutnya ada tahap keempat yang merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Pada tahap ini, tanggapan atau perilaku orang setelah melihat video hantu itu menjadi ketakutan. Mengapa kami menyebutkan cuplikan video tersebut merupakan persepsi komunikasi intrapersonal? Karena ini berlangsung pada diri seseorang. Orang ini berperan baik sebagai komunikator maupun komunikan. Dia berbicara sendiri, berdialog sendiri, bertanya kepada diri sendiri, dan dijawab oleh dirinya sendiri. Selain ketakutan, ada lagi jenis persepsi komunikasi intrapersonal yaitu kepanikan, kekhawatiran, rasa, dan pengenalan. Nah, semoga video kali ini jadi memudahkan kalian memahami apa sih itu persepsi. Oke? Semoga video ini bermanfaat ya. Bye-bye. Terima kasih.